Setelah kasusnya malang melintang, kini Christopher Stefanus Budianto alias CSB akhirnya divonis 2,5 tahun penjara atas dugaan penipuan rental mobil terhadap Jessica Iskandar senilai hampir 10 miliar rupiah. Dua dijatuhkan pidana pada terdakwa Levan itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Tidak hanya mendapatkan hukuman pidana saja, namun CSB juga diwajibkan untuk mengembalikan 1 unit mobil bermerek Alphard kepada Jessica Iskandar. Dari amar putusan yang telah ditetapkan, sebab memang kendaraan itu dianggap murni milik Jessica Iskandar, lantaran menitipkan mobilnya untuk disewakan Stefan di Bali. Lantas, bagaimanakah nasib kerugian 10 miliar yang dialami oleh Jedar? Terkait agenda hari ini mengenai putusan dari klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto, ya, kami sebagai penasihat hukum dari Christopher Stefanus Budianto merasa kecewa atas penyampaian daripada majelis hakim terkait agenda hari ini, yaitu pembacaan putusan. Yang terkait masalah ini kan berawal daripada adanya suatu perjanjian sewa menyewa antara klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto dengan saudari Jessica Iskandar, Namun kenyataannya pada kesempatan hari ini kami tidak lihat itu. Sangat mengecewakan bagi kami karena tidak seharusnya CSB ini bertanggung jawab terhadap kasus ini, karena pimpinannya pimpinan perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab di dalam kasus ini kabur, gak tahu kemana, dan malah diseret bawahannya. Klien kami ini adalah bawahan di perusahaan tersebut. Jika Jessica merasa dirugikan terhadap perjanjian ini atau bisnis ini, maka yang diseret ke pidana adalah pimpinannya, jangan bawahannya. Sedangkan pimpinannya ini yang berinisial AE yang menjabat sebagai direktur utama tidak pernah diperiksa, tidak pernah memberikan kesaksian, baik itu di kepolisian, di kejaksaan maupun di persidangan, tidak pernah. Itu kejanggalan-kejanggalannya, sehingga seharusnya klien kami itu dibebaskan. Dari awal pengacara dari pihak CSB selalu mengatakan bahwa ini perbuatan perdata. Mereka pernah menggugat perdata tetapi ditolak. Kemudian kita tetap meneruskan fokus kepada proses pidana sampai akhirnya penetapan tersangka si CSB-nya sendiri ketika ada di luar negeri dilakukan penjemputan paksa oleh tim Interpol, sampai akhirnya disidangkan dan sudah vonis dan sudah terbukti. Artinya tidak lagi menjadi perdebatan apakah ini perbuatan pidana atau perdata. Karena pasti sebelum pada hukuman 2,5 tahun penjara, pasti dinyatakan dulu secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana. Kan begitu. Dan kalau dengan tuntutan 3 tahun vonisnya 2,5 tahun, ya kami cukup puas. Sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin tak turut dihadiri oleh Jessica Iskandar selaku penggugat. Entah apa yang menjadi alasan Jessica Iskandar tidak hadir, namun adanya putusan ini tak etis rasanya jika diterima oleh kubu Jedar yang merasa tidak puas dengan tuntutan penjara yang diterima oleh CSB. Mengingat kala ia bersusah payah mencari uang dan merasakan sulitnya saat tengah mengandung anak kedua, hal itulah yang seharusnya menjadi patokan oleh majelis hakim untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada tersangka pencucian uang seperti CSB. Klien kami, Pak Vincent juga, dan begitu mereka cukup puas artinya dengan vonis tersebut. Dan apalagi kita sudah membaca berita juga, ada perintah dari putusan yang menyatakan untuk mengembalikan Toyota Alphard yang B73 DAR itu kepada klien kami. Nah, itu kami tidak akan menyoroti itu, apakah dijual, apakah digadaikan, ataukah misalkan dipinjamkan. Tapi yang bertanggung jawab ketika bisnis rental yang menaungi perusahaan
maka seharusnya pimpinan perusahaanlah yang bertanggung jawab. Dia sebelum bekerja sama dengan Jessica, dia sudah menjadi pengusaha di Surabaya. Bahkan ketika dia kuliah, dia sedangkan menjalankan usaha juga, ya kan? Dan juga sampai sekarang dia menjalankan usaha, dan hancurnya ketika bekerja sama dengan Jessica Iskandar ini. Yang mana Jessica Iskandar, dia hanya mau untungnya saja, tetapi tidak mau rugi. Padahal di zaman Covid, semua orang mengalami kerugian. Ya, ibaratnya saya kerja dari umur 16 tahun sampai 36, itu 20 tahun saya kerja, uang 10 miliar yang saya kumpulin 20 tahun. Terus seorang penipu yang mengambil uang yang saya kerjain 20 tahun, cuma kemarin tuntutannya berapa, 3 tahun ya? Apakah itu adil? Buat saya yang kerja mati-matian pagi ketemu pagi, adil enggaknya ya 20 tahun saya kerja, belum mental dampak yang saya alami setelah saya ditipu. Orang tua saya sakit, anak saya nggak bisa dapat ASI, rumah tangga saya hampir berantakan, memanas. Ngeri. Mending kerja yang benar aja, nggak mau berkomentar. Kalau soal CSB kita tetap mengikuti prosedur hukum, jadi kita lihat aja nanti keputusannya kayak gimana. Cuman sekarang udah waktunya kita harus fokus ke depan, ya kan, kita udah ikhlas. Dan sebenarnya yang lalu ya sudahlah, yang biarlah berlalu. Semoga dia juga dapat hukumannya sesuai dengan perbuatannya dia, itu aja. Kita ikutin prosedur, jadi berharapnya apa, ya sesuai dengan prosedur aja. Kita juga nggak mau melanggar, kita juga menghormati prosesnya, jadi ya ikutin aja. Kronologi yang memang terjadi, ya emang apa adanya. Korban ya, jadi kalau ditanya saya jawab, menghargai juga persidangannya, jadi ya ikutin prosedur juga. Sejauh ini nggak ada, maksudnya terdakwa itu sudah tertangkap, jadi udah nunggu putusan sidang dan ikutin prosedur aja. Baik-baik aja kan? Dia udah ikhlas, tersangka udah ketangkep, dia ikutin prosedurnya lah, dan dia juga ya berterima kasih sama aparat penegak hukum, juga majelis hakim, jaksa, semuanya kooperatif sesuai dengan memang pekerjaannya mereka, SOP-nya semuanya lancar. Jadi ya tadi kan kalian sendiri baik-baik aja dia. Dari kemarin udah ikhlas, semenjak dia udah ketangkep udah ikhlas, ya kan udah kelihatan bahagia, udah happy, ya kan, udah kalian bisa lihat sendiri loh.